Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Amalia Ufa dengan NIM 2111753 dari Prodi PGSD ingin memaparkan materi tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Yang pertama ada model pengembangan dan organisasi kurikulum. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandasan pada teori yang tepat agar kurikulum yang berhasil dapat berjalan dengan efektif. Model pengembangan kurikulum merupakan alternatif dalam mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi serta tindak lanjut dalam pembelajaran. Dalam praktiknya, model pengembangan kurikulum cenderung menekankan pada isi materi yang logis dan sistematik, dan implementasinya pada kehidupan masyarakat sering diabaikan agar dapat mengembangkan kurikulum yang baik. Sebaiknya, para ahli kurikulum memahami dengan terperinci berbagai model pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model Ralph Tyler. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler diajukan berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa tujuan pendidikan apa yang dicapai oleh sekolah, yang kedua pengalaman-pengalaman pendidikan apakah yang semestinya diberikan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang ketiga bagaimana pengalaman-pengalaman pendidikan sebaiknya diorganisasikan, dan yang terakhir bagaimana menentukan bahwa tujuan telah tercapai. Berdasarkan 4 pertanyaan tersebut, Tyler merumuskan 4 tahap yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum, yaitu 1. Menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan pembelajaran. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam menentukan tujuan pendidikan menurut Tyler, yaitu 1. Hakikat peserta didik, yang kedua, kehidupan masyarakat masa kini, dan yang ketiga, pandangan para ahli bidang studi. Yang kedua, ada menentukan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran akan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan pendidikan atau sumber belajar, yang tujuannya untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga muncul perilaku yang utuh. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Tahapan-tahapan belajar yang tersusun dengan rapih akan membantu terwujudnya tujuan pembelajaran. Kejelasan materi dan proses pembelajaran akan memberikan gambaran mengenai jenis evaluasi dan akhirnya dapat digunakan. Yang keempat, menentukan evaluasi belajar. Menentukan evaluasi belajar yang cocok merupakan tahap akhir dalam model Tyler. Dalam menentukan evaluasi belajar, hendaknya mengacu pada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada model administratif. Model pengembangan ini disebut juga atas ke bawah atau top down. Karena pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas yang membuat keputusan dan kebijakan terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada model grassroots. Model pengembangan ini dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum model grassroots ini. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam memperbaikan kurikulum. Yang ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan. Dan yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum. Yang keempat ada model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Ada 2 bentuk model pengembangan kurikulum. Yang pertama, sekelompok guru dari sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasikan untuk melaksanakan uji coba atau eksperimen kurikulum. Yang kedua, ada beberapa guru yang merasa kurang puas tentang kurikulum yang sudah ada. Kemudian mereka melakukan uji coba mengadakan pengembangan secara mandiri. Yang kelima ada model Miller-Seller. Model pengembangan ini berbeda dengan model pengembangan sebelumnya. Model pengembangan ini merupakan pengembangan kombinasi dari model transmisi dan model transaksi. Tahapan dari pengembangan model ini ada 1. Klarifikasi orientasi kurikulum. Langkah pertama dan penting adalah menguji dan mengklarifikasi orientasi. Yang kedua, pengembangan tujuan. Langkah berikutnya adalah mengembangkan tujuan umum dan mengembangkan tujuan khusus berdasarkan orientasi kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga, mengidentifikasi model pengajar.
Identifikasi mode pengajar atau strategi mengajar harus sesuai dengan tujuan dan orientasi kurikulum. Dan yang keempat ada implementasi. Langkah ini merupakan langkah penerapan kurikulum berdasarkan pada langkah-langkah sebelumnya. Yang keenam ada model TABA. Model TABA merupakan modifikasi dari model Tyler. TABA beranggapan bahwa guru adalah faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Guru harus aktif dalam mengembangkan kurikulum dan guru sebagai inovator. Yang ketujuh ada model Beauchamp. Model ini dikembangkan oleh George A. Beauchamp, seorang ahli kurikulum yang mengatakan bahwa proses pengembangan kurikulum harus meliputi 5 tahap, yaitu 1. Memutuskan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang ketiga ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan dari isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif, seimbang, dan keterpaduan. Secara umum, terdapat 2 bentuk kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Dalam bentuk kurikulum ini meliputi mata pelajaran yang terpisah-pisah, mata pelajaran yang terhubung, dan fusi mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Dalam bentuk kurikulum ini meliputi kurikulum inti atau core kurikulum. Yang kedua, social function dan persistent situation. Yang ketiga, experience dan activity kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan berlandasan pada teori yang tepat agar kurikulum yang berhasil dapat berjalan dengan efektif. Model pengembangan kurikulum merupakan langkah sistematis proses penyusunan kurikulum. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.